Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, salah satu dari kalian bawa mohon untuk memimpin doa. Ya, silakan. Salah satu. Ya. Teman-teman serta Bapak Guru, sebelum kita memulai proses belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita mulai. Amin. Ya. Mulai. Kurang absen dulu. TKJ 2 ya? Iya, Pak. Adriano, Alfrida, Hadir, Pak. Hamida, Alfa. Aprince, Alfa. Dewense, Alfa. Ekaso, Alfa. Sakit. Glenn, Alfa. Carolina, Ada yang kesini katanya juga. Jeffrey, Ada, Pak. Katrina, Alfa, Pak. Michael, Alfa. Alfa. Oke. Kayak baru ini. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar kan kemarin Pak Guru sudah sampaikan toh kasihkan tugas untuk beberapa jenis protokol untuk routing dinamis. Nah, sekarang kita akan masuk untuk belajar tentang routing dinamis itu. Ya, kita mulai ya. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang administrasi infrastruktur jaringan. Kompetensi dasarnya adalah mengevaluasi routing dinamis, dan yang untuk prakteknya mengkonfigurasi routing dinamis. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menjelaskan konsep routing dinamis. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis routing dinamis. Siswa dapat mengkonfigurasikan peserta didik. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan perintah dasar pada routing dinamis. Yang keempat adalah menentukan cara konfigurasi routing dinamis. Untuk psikomotoriknya, setelah mempraktekkan, peserta didik akan dapat melakukan konfigurasi routing dinamis. Yang kedua adalah menguji hasil konfigurasi routing dinamis. Yang ketiga, membuat laporan konfigurasi routing dinamis. Kayak masuk routing protokol. Routing protokol adalah suatu aturan atau aturan yang mempertukarkan informasi routing yang akan membentuk sebuah tabel routing sehingga pengalamatan pada paket data yang akan dikirim menjadi lebih jelas, dan routing protokol mencari rute tersingkat untuk mengirimkan paket data menuju alamat yang dituju. Di sini terdapat dua routing protokol, yaitu routing interior routing protokol dan exterior routing protokol. Berikutnya adalah prosedur dan teknik routing RIP. Jadi hanya terdapat perlu dua langkah untuk mengkonfigurasi routing RIP. Yang pertama adalah mengenable RIP dengan perintah routing RIP. Dan yang kedua adalah menentukan setiap network major untuk yang akan digunakan untuk menjalankan RIP dengan perintah network. Yang kelima, di sini. Jadi di sini ada gambar bagaimana proses perjalanan routing RIP itu. Jadi
routing RIP ini berjalan dari PC 1 ke PC kedua itu dengan kecepatan 19,2 kB per sekon. Jadi walaupun mungkin kecepatannya itu bisa lebih cepat melewati beberapa router, tetapi di sini tekniknya routing RIP itu adalah dia jumlah hop itu merupakan penentu dari jalur yang akan digunakan. Jadi kalau misalnya dari sini ke sini itu cuman memerlukan 2 hop atau 2 router, maka dia tidak akan memilih jalur walaupun ini mungkin lebih cepat, namun dia melewati beberapa hop. Nah, dan secara teori maksimal hop adalah 16 yang jalan dan 15. Terus update kondisi routing terjadi setiap 30 detik. Nah, perbandingan RIP versi 1 dan RIP versi 2. Yang pertama adalah routing protokol. Routing protokolnya kalau di versi 1 kelas full, versi 2 classless. Untuk support variabel subnet mask, versi 1 tidak memasukkan subnet mask. Versi 2 iya bisa dikasih sertakan subnet masknya. Nah, di sini ada cara konfigurasi RIP. Jadi caranya pertama router X konfigurasi. Nah, kita ketikkan ini router RIP, enter, lalu ketikkan versi 2. Jadi pada saat RIP itu kita tidak ketikkan perintah versi 2, maka dia secara default dia akan masuk ke dalam versi 1. Lalu habis itu baru kita isikan network dan numbernya. Setelah itu baru menentukan network mana yang akan ditukarkan dengan router lain menggunakan subnet kelas full. Pak Guru ingin bertanya dulu, apa itu routing? Siapa yang bisa menjawabnya? Ya, silakan persiapkan. Suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari suatu jaringan ke jaringan lain. Ya, bagus sekali. Ya, sekarang yang pertanyaan yang kedua, apa itu routing dinamis? Routing dinamis yaitu routing yang digunakan untuk menemukan jaringan dan melakukan pembaruan routing tabel secara otomatis pada sebuah router. Cara kerja routing dinamis yaitu akan berjalan berdasarkan konfigurasi yang sudah dibuat oleh administrator. Oke, yang berikutnya ada routing dinamik ada terbagi menjadi 5. Siapa yang bisa menyebutkan? Ada 5 protokol dari routing. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Ya. Yaitu RIP atau Routing Information Protocol. Kedua, USPF. Yang ketiga, IGEP. Yang keempat, EIGP. Dan yang kelima, BGP. Jadi routernya itu kalau di situ generik, cari router generik yang ada sebelah paling kiri. Kalau sini router PT, beda ada punya ini. Cari router generik, ada? Ada. Nah, masukkan di situ 2 router generik. Sudah. Sudah toh? Ah, itu sudah. Sudah. Kenapa tidak? Kira-kira siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ayo Pak. Ya. Dari pembelajaran kita pagi hari ini kita telah belajar tentang routing RIP dan routing OSPF di mana terdapat perbedaan dalam mengkonfigurasinya. Ya, bagus sekali. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini.
Mungkin salah satu bisa memimpin doa, yang lain lagi selain yang perempuan tadi, perempuan sekarang laki-laki. Oke, pimpin doa. Bisa? Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran kita di pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya. Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi, Pak.